Halo adik-adik, nama Mitofo semuanya. Cici harap adik-adik dalam kondisi kesehatan yang sangat baik tentunya, agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini sampai akhir ya. Oke, Cici senang banget hari ini bisa ketemu adik-adik di sekolah minggu online Buddhis Wihara Gunadarma yang tentunya bakal bawain cerita yang seru. Kira-kira ceritanya apa nih? Oke, kita mulai kebaktian dulu. Adik-adik duduk diam, tertib, yang sopan, kondisi hati yang tenang. Kita mulai kebaktiannya ya. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan. Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakya Muni Buddhaya sebanyak 3 kali.
Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya. Bodhisattvaya. Mahasattvaya. Mahakarunikaya. Om Sarva Abhaya Sunadasya. Namo Sukdewe Mama Aryawalokiteswara Garbha. Namo Nilakanta Mahabharasame Sarvata Subham Ajeya. Sarva Sarva Nama Warga Mahadatu Tadyata. Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mala Madayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Ma Wijayati. Dara Dara Darin Suraya. Cala Cala Mama Brahmara Mukti. Ehi Ehi Cinta Cinta Masam Prasali Basa Basam Presaya. Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hila. Sara Sara Siri Siri. Suru Suru. Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya. Maitreya Nilakanta Darsidina. Payamana Swaha Sidaya Swaha. Mahasidaya Swaha. Sida Yogeswaraya Swaha. Nilakanta Swaha. Varananaya Swaha. Simhasira Mukaya Swaha. Sarva Mahasidaya Swaha. Cakrasidaya Swaha. Padmahastaya Swaha. Nilakanta Wikaraya Swaha. Mahasisankaraya Swaha. Namo Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya Swaha. Om Siddhantu Mantra Padaya Swaha. Namo Bhagavate Vasaja Guru Vaidurya Pravarajaya. Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja. Samugate Swaha. Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pravarajaya. Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja. Samugate Swaha. Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pravarajaya.
samyak sambuddhaya tadiata om baik saja samugate swaha tadiata om gate param parasam gate bodhi swaha tadiata om gate param parasam gate bodhi swaha tadiata om gate param parasam gate bodhi swaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. La 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 la. Nah, adik-adik sekalian, dari lalalanya aja lagunya udah kedengeran anak ya. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini. Judulnya 幸福的孩子爱唱歌, yang artinya anak yang bahagia pasti suka bernyanyi. Yuk. 阳光灿烂，天空好清澈，花朵开满各种颜色。听见窗外一群小白鸽，咕噜咕噜噜在唱歌。忽
幸福就像是一首歌，大声地唱歌，怡然自得，心情就变得好快乐。幸福的孩子唱着幸福的歌，啦啦啦啦啦啦，珍惜美好的时刻，我们一起唱幸福快乐的歌，幸福快乐的孩子爱唱歌。Lebih bergembira ya? 阳光灿烂，天空好清澈，花朵开满各种颜色。听见窗外一群小白鸽，咕噜咕噜噜在唱歌。忽然明白幸福是什么，幸福就像是一首歌，大声地唱歌，怡然自得，心情就变得好快乐。幸福的孩子唱着幸福的歌，啦啦啦啦啦啦，珍惜美好的时刻，我们一起唱幸福快乐的歌，幸福快乐的孩子爱唱歌。唱着幸福的歌，啦啦啦啦啦啦，珍惜美好的时刻，我们一起唱幸福快乐的歌，幸福快乐的孩子爱唱歌，幸福的孩子唱着幸福的歌，啦啦啦啦啦啦，珍惜美好的时刻，我们一起唱幸福快乐的歌，幸福快乐的孩子爱唱歌，爱唱歌的孩子幸福快乐。Halo adik-adik semuanya, Namo Amitofo. Ketemu lagi nih sama Cici Feve di hari Minggu yang ceria ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama menyimak kisah riwayat Buddha. Ayo, siapa yang udah gak sabar pengen tahu ceritanya seperti apa? Nah, yuk kita duduk yang manis dan kita simak bersama kisahnya ya. Di zaman hidup Buddha Gotama, terdapat kerajaan Sakya dan kerajaan Kolya. Kedua kerajaan ini dipisahkan oleh sungai yang bernama Sungai Rohini. Rakyat dari kedua kerajaan ini menggunakan air sungai itu untuk mengairi ladang-ladang mereka. Akan tetapi, suatu hari ketika musim kemarau yang berkepanjangan, air sungai hampir kering. Ladang-ladang pun tidak memperoleh cukup air. Hal ini membuat pemimpin para petani dari kedua negeri mengadakan pertemuan untuk merundingkan pembagian air. Awalnya, pertemuan dimulai dengan damai. Tetapi karena masing-masing bersikeras untuk menang, situasi pun menjadi memanas. Lama-kelamaan pembicaraan mereka jadi semakin sengit dan saling mengejek serta menjelek-jelekan pihak lainnya. Tidak ada yang mau mengalah, sehingga timbul pertengkaran. Mereka pun mulai saling memukul. Kemudian, mereka melaporkan masalah ini kepada Menteri Pertanian masing-masing. Kasus perebutan air menjadi urusan negara. Kedua pihak kerajaan ini segera menyiapkan bala tentara perangnya untuk menyerang pihak lainnya. Pada saat itu, Buddha sedang berada di Wihara Jetawana di Sawati. Pada waktu fajar, ketika melihat seisi dunia dengan mata Buddhanya, Buddha menyadari bahwa pertempuran sengit antara kerajaan Sakya dan kerajaan Kolya akan menyebabkan rakyat menjadi semakin menderita dan sengsara. Buddha pun memutuskan untuk pergi ke medan perang untuk mencegah kedua kerajaan itu saling membunuh. Sang Buddha dengan kekuatan kesaktiannya terbang di udara menuju ke medan perang.
Buddha lalu duduk dengan posisi meditasi, melayang di udara di tengah-tengah sungai Rohini. Dari rambut Buddha memancar sinar biru tua yang menyebabkan keadaan mendadak menjadi gelap gulita. Tak lama kemudian, dari tubuh sang Buddha muncul sinar 6 warna yang sangat terang benderang, sehingga tubuh sang Buddha terlihat dengan sangat jelas. Ketika raja dari kedua pihak itu melihat sang Buddha berada di udara di tengah-tengah sungai Rohini, dengan segera mereka membuang senjatanya dan langsung bernamaskara kepada sang Buddha, diikuti oleh seluruh bala tentaranya. Kemudian Buddha turun dari langit dan duduk di tempat yang telah disediakan. Dengan penuh kemuliaan dan keagungan, Buddha bertanya, "Manakah yang jauh lebih berharga? Air sungai Rohini atau negeri tempat kita tinggal sekarang ini?" Mereka pun menjawab bahwa negeri tempat mereka tinggal sekarang ini jauh lebih penting daripada nilai air sungai Rohini. Buddha kemudian berkata, "Jika kalian akan berperang, itu akan membuat sungai ini dipenuhi dengan darah. Mengapa kalian sampai mau menghancurkan nyawa manusia yang tidak ternilai harganya hanya karena air sungai Rohini yang bernilai kecil ini? Tidak ada kebahagiaan yang akan diperoleh melalui peperangan ini." Kemudian Buddha mengucapkan syair-syair berikut ini. "Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa penyakit di antara orang-orang yang berpenyakit. Sungguh bahagia kita hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah." Setelah mendengar sabda-sabda sang Buddha, kedua belah pihak merasa malu dan menyadari kesalahan mereka. Akhirnya, kedua kerajaan itu berdamai, membagi air sungai Rohini itu dengan adil. Mereka lalu hidup berdampingan dengan damai karena kebencian dan iri hati sudah lenyap dari hati mereka. Sebagai rasa syukur kepada sang Buddha, 50 orang pangeran dari masing-masing kerajaan menjadi biku. Nah, adik-adik sekalian, siapa di rumah yang pernah bertengkar atau berkelahi dengan adik atau kakaknya? Gara-gara apa sih kalian sampai bertengkar? Setelah mendengar kisah Buddha tadi, apa sih yang bisa kalian sadari? Ya, betul sekali, bahwa janganlah kita berkelahi dengan adik kakak atau teman. Buddha mengajarkan kepada kita semua untuk tidak berkelahi dengan alasan apapun. Karena berkelahi hanya akan menimbulkan kerugian dan penderitaan. Suka berkelahi tidak akan membuat kita disukai. Semua orang akan takut dan menjauhi kita nantinya. Adik-adik mau dijauhi sama teman-teman karena suka berkelahi? Pastinya nggak ada yang mau ya. Nah adik-adik, dalam hidup kita setiap harinya, pasti kita menemui permasalahan. Jika ada permasalahan, harus diselesaikan dengan damai dan adil. Setiap orang bisa berbeda pendapat, tapi perbedaan pendapat jangan dijadikan alasan untuk bermusuhan, apalagi sampai berkelahi ya. Oke adik-adik sekalian, demikianlah kisah riwayat Buddha untuk pertemuan kali ini. Semoga adik-adik bisa memetik pesan moral dari kisah tadi ya. Sampai ketemu lagi di kisah berikutnya. Namo Amitabha. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar.
Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia. Swaha, swaha, swaha. Adik-adik sekalian, setelah mendengarkan kisah riwayat Buddha tadi, hari ini Cici mau mengajak kalian semua untuk membuat sebuah origami. Origami apa ya? Kita akan membuat origami burung merpati. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau burung merpati itu adalah lambang dari perdamaian? Dengan membuat origami ini, yuk kita berdoa bersama-sama di dalam hati kita agar dunia ini selalu damai, aman, sejahtera, dan jauh dari peperangan. Semoga semua makhluk yang tinggal di dunia ini bisa hidup bahagia. Nah, cara buatnya bagaimana? Yuk kita simak sama-sama cara pembuatannya. Oke adik-adik, setelah mendengarkan penjelasan dari Cifei tadi, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kehidupan adik-adik sekalian. Oh iya, adik-adik jangan lupa untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan di Google Classroom Sekolah Minggu Buddhis Wihara Gunadarma. Adik-adik juga boleh ajak teman-temannya dari sekolah atau saudara-saudaranya di keluarga buat ikut Sekolah Minggu Buddhis bareng sama Wihara Gunadarma. Oke adik-adik, buat yang mau daftar, nomor teleponnya ada di sini ya. Oke, segitu dulu dari Cici. Namo Amitofo, sampai jumpa lagi minggu depan.